Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Sesuai janji kita, setiap seminggu sekali kita akan update tanamannya Pak Kades Didik, Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Saat ini umur 22 HST dan kemarin habis dipupuk. Nanti pupuknya apa saja kita tanya ke beliaunya atau tanya ke Mas Prin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwasanya ada dua lahan. Sebenarnya di sini ada dua lahan. Yang lahan sini yang lahan sini ini lahan sudah jadi. Yang awalnya sudah ditanami CMB, cabai merah besar, karena pada dasarnya Pak Kades Didik sebelumnya itu tanam cabai merah besar. Beliau sudah ahlinya kalau cabai merah besar, dan beliau beralih ke tanaman bawang merah untuk saat ini. Dan untuk lahan yang baru ini guys, nah ini menggunakan alat berat buat bedengannya, jadi agak sedikit kurang rapi, beda dengan lahan yang lama. Masih butuh manual untuk mendandani, untuk memperbaiki bedengan itu butuh tenaga manual. Di sini sedikit saya jelaskan yang lahan sudah jadi. Pak Kades Didik ini awalnya beliau berpikiran pengen bertani berkelanjutan, jadi selalu memasukkan kompos, memasukkan asam humat, memasukkan asam amino, tujuannya untuk bertani berkelanjutan dan media tanamnya tetap subur. Dan ini hasilnya saat ini, tanaman benar-benar sangat subur. Dan untuk lahan yang pertama sedikit ada masalah, agak sedikit macet, tapi biasa macetnya tidak terlalu macet, masih standar umurnya segini. Ini nanti sebagian tadi kita ngasih masukan, kita ngobrol-ngobrol rembukan sama Mas Prin, bahwasanya nanti sebagian yang macet akan kita sosrok. Jadi dibutuhkan di sosrok. Pada intinya kalau kita mau nyosrok itu kita lihat kondisi tanaman. Kalau tanaman tidak macet tidak usah kita sosrok. Dan kalau mau nyosrok itu harus masih masa vegetatif. Ingat, masih masa vegetatif. Masa vegetatif itu 0 sampai 25 HST. Dan penyebabnya apa Mas Gusman? Yang lahan yang baru kok bisa macet? Ini menurut kita tanah masih berunggah guys. Tanah masih berunggah, dan kalau disiram tanahnya itu masih macet ya Job. Kalau disiram itu masih mandek di atas terus glender, jadi butuh kita sosrok. Ngerunggah guys, awalnya ini karena pakai alat berat, terus nyiramnya kurang warek, kurang kenyang. Jadi akhirnya tanaman bisa seperti ini, tapi ini bukan masalah yang berat buat kita. Nanti habis kita sosrok, kita masukkan asam amino, asam humat, kita masukkan nutrisi yang lainnya, insya Allah akan nututi tanaman yang lainnya. Tanaman yang ini sangat tidak ada masalah, baik hama maupun penyakit tidak ada sampai umur 22 HST. Saya lanjutkan penjelasannya untuk tanaman yang ini tanah rongga. Saat disiram itu tanahnya itu agak ngempet, Job, ambles. Tanah ambles di saat rongga itu biasanya ditempati oleh akar. Akar itu mencari benar-benar mencari nutrisi dan bergerak. Jika kita siram dan rongga itu tertutup, maka akar itu akan terputus dan terjadi tanaman itu macet. Dan sampai saat ini kita masih meyakini permasalahannya di situ. Tapi nanti kita sosrok, setelah kita sosrok, kita masukkan nutrisi, semoga kedepannya bisa nyusul yang sehat. Alhamdulillah belum ada masalah yang berarti sampai 22 ST, dan kita akan selalu up tanaman Pak Kades sampai pasca panen, bahkan sampai di penjualannya. Ngono Mas Ucup ya?
Dan untuk teman-temanku semua, di musim kemarau ini saya itu ngasih masukan dasaran-dasarannya aja. Untuk kelanjutannya nanti kita bahas di season berikutnya. Kalau mau tanam bawang merah musim kemarau dan itu lahan baru, hati-hati. Jadi harus disiram benar-benar sampai kenyang. Benar-benar sampai kenyang. Jangan sampai lahan kering kita melakukan penanaman. Itu akan bermasalah di kemudian hari. Karena ini laporannya Mas Brin, ada sebagian yang macet. Waktu itu yang nyiram kewalahan diburu yang tanam. Jadi pas keringnya itu ditanam. Saat penyiraman mungkin kurang kenyang, makanya terjadi problem seperti ini. Sebagian bagus, karena sebagian itu sebelumnya disiram dan habis disiram dilakukan patri. Ternyata masih juga ada petani yang belum paham, masih banyak yang nanya, Mas Gusman, di patri itu diapakan? Di patri ki disiram loh guys. Kita habis nancap umbi, kita siram, itu namanya dipatri. Tujuannya biar umbi itu tidak bergerak. Biasanya problem yang ada, jika kita habis tanam tanpa kita siram, nanti akarnya itu melontir, keluar. Akarnya keluar. Jadi kalau kita siram, insya Allah akar tidak sampai melontir. Seperti itu. Dan untuk berikutnya, yang wajib dilakukan oleh petani pemula khususnya kalau tanam musim kemarau, jika memakai, ini kan sudah saya dengung-dengungkan dari dulu banget, penggunaan kompos yang memakai arang sekam, hati-hati karena arang sekam itu memang bagus untuk tanaman bawang merah, tapi bisa jadi tidak bagus kalau tidak ngerti tata caranya. Tata caranya kita kalau ngasih arang sekam itu jangan dibuat gunungan-gunungan, jangan. Harus rata, harus benar-benar rata dan harus bisa mencampur dengan media tanam. Percuma ngasih arang sekam tanpa bisa tercampur oleh media tanam, tidak akan ada efeknya apa-apa. Jadi Mas Gusman tak kasih arang sekam habis tanam tak taruh di sela-selanya, apakah ada imbasnya? No, tidak ada sama sekali. Jadi kalau mau ngasih arang sekam itu benar-benar harus yang rata. Saat kultivator itu benar-benar arang sekam itu bisa mencampur dengan media tanam kita, itu baru ada fungsinya. Terus fungsi dari arang sekam itu apa Mas Gusman? Fungsinya yang jelas dia bisa menjaga kelembapan tanah, kelembapan media tanam kita, karena dia bisa menyerap air. Itu satu, jadi bagus untuk musim kemarau. Efek tidak bagusnya tadi kalau tidak merata, gerumbul-gerumbul, apa cuma di sini? Ngelumpuk, itu tanamannya juga akan bergelombang, mengikuti yang kita kasih arang sekam tadi karena tidak rata. Terus sebenarnya fungsi yang sesungguhnya arang sekam kita kasihkan, kita aplikasikan ke lahan itu apa? Arang sekam itu kita fungsikan di situ sebagai rumah bakteri. Itu yang jelas. Rumah bakteri, jika sudah ada rumahnya, di situ bakteri itu bisa bekerja dengan maksimal, bisa mengurai media tanam kita, residu yang ditinggalkan oleh pupuk maupun insektisida dan fungisida itu bisa terurai oleh bakteri-bakteri tadi. Jadi kita menyediakan rumahnya guys. Kalau kita sudah sediakan rumahnya, tinggal bakterinya kita masukkan di situ, dan bakteri itu akan merasa nyaman dan akan bisa mendegradasi bakteri yang jahat. Karena jika kita biarkan, kita selalu memakai pupuk kimia dan menggunakan pestisida kimia sintetis, maka lahan kita akan menumpuk residunya. Dan jika sudah menumpuk residu di lahan kita, maka jamur patogenlah yang akan bekerja di media tanam kita. Jika jamur patogen sudah menguasai lahan kita, maka kita tanam apapun di situ bakal muncul problem dan kita akan kewalahan untuk mengobatinya.
Tapi sebaliknya, jika kita sudah menyediakan rumah untuk bakteri yang baik tadi, maka bakteri baik itu akan menguasai media tanam kita dan bisa bekerja dengan maksimal, bahkan bisa mengurai residu-residu yang ada di lahan kita, dan kita tidak butuh pupuk yang terlalu banyak. Tapi jika residu itu menumpuk, maka setiap tahun kita akan menambah pupuk. Contoh realnya tanam padi, orang-orang dulu 1 hektar dipupuk 1 kintal sudah subur. Saat ini butuh pupuk sampai 5 kintal baru subur. Kenapa? Karena banyak residu yang tertinggal, unsur hara sudah mulai menipis. Dan tidak ada kata lain kalau kita itu tidak mau merawat media tanam kita, satu kata untuk petani seperti itu. Apa Jup? Bangsat. Mau ngambil hasilnya tapi tidak mau merawat tempat yang diambil hasilnya. Seperti itu guys. Jadi untuk pemupukan ini, pemupukan dilakukan kemarin 21 hari menggunakan NPK Yaramila 1 karung Jup. 50 kilo, terus menggunakan Vertipos 50 kilo. Terus menggunakan Saprodapnya 2 karung berarti 50 kilo, 150 ditambah MGSO 4 per 10 kilonya 1 kilo. Tujuan kita ngasih MGSO 4 karena tanaman itu tidak hanya butuh makro tapi juga butuh mikro biar tanaman tetap hijau guys. Ini lagi-lagi saya jelaskan mikro tujuannya untuk apa. Jika sampean itu makan hanya dengan nasi, sampean tetap akan kenyang. Tapi jika sampean menggunakan sambal dan tempe saat sarapan, sambal dan tempe itu mikronya, jadi pelengkapnya. Kalau seandainya tidak menggunakan mikro gimana Mas Gusman? Tanaman akan tetap tumbuh, tapi makannya tidak bisa lahap selahap saat kita sarapan menggunakan sambal dan tempe. Itu fungsi dari mikro. Kalau fungsi kalsium Mas Gusman, kalsium itu penunjang. Penunjang itu kalsium itu termasuk makro guys, makro sekunder. Kalau NPK itu masuk golongan makro primer. Jadi kebutuhan pokok yang dimaksud primer itu kebutuhan pokok wajib ada. Tapi kalau sekunder itu tidak ada, tetap tanaman akan tumbuh tapi tidak bisa maksimal. Ini untuk yang lahan baru. Jadi habis 150 kilo ditambah MGSO 4-nya tadi. Terus lahan yang sini habis 1 kintal dengan pupuk yang sama, lahan yang lama ini. Jadi nanti untuk keseluruhannya akan kita bahas di minggu depannya. Karena setiap minggu kita akan datang ke sini ya Mas Ucup ya. Dan semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat khususnya untuk para pemula. Dan kalau ada masukan, monggo langsung komen di kolom komentar. Dipersilahkan mau bully, mau ngasih masukan, bebas. Jadi karena tidak ada settingan dalam video kita. Walaupun kita kadang berucap salah pun tidak kita edit. Ya Mas Ucup, ya? Oke, itu sedikit informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Masih tetap ditemani sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto. Dan hari ini kita bawa temen dari Universitas apa Bang? UNER Surabaya. Beliaunya sudah meneliti tadi, pengen lihat kondisi lahan di tempatnya Pak Didi ini. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya untuk orang tuyuan dan pada umumnya untuk seluruh Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.